Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, admin kembali menginformasikan bagaimana alur pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023. Simak terus videonya sampai akhir agar tidak gagal paham dalam memahami alur PPG dalam jabatan tahun 2023. Dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan 2023 ini, terdapat sedikit perbedaan dengan penyelenggaraan PPG dalam jabatan di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, terdapat dua sasaran, yakni sasaran kategori A dan sasaran kategori B. Kategori A merupakan peserta yang sebelumnya pernah melakukan registrasi dan verval, namun telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, tapi belum mengikuti PPG. Sedangkan kategori B, merupakan peserta yang telah memenuhi persyaratan, tapi belum pernah melakukan registrasi dan verval, sehingga mereka yang masuk dalam kategori ini, harus memulai dengan melakukan registrasi dan verval. Berdasarkan informasi terbaru, terdapat 13 tahapan umum pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, bagi teman-teman yang menjadi sasaran untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023. Tahapannya meliputi registrasi dan verifikasi peserta, seleksi administrasi, verifikasi dan validasi, seleksi akademik, pengumuman hasil seleksi akademik, plotting ke LPTK, konfirmasi kesediaan, penetapan dan lapor diri, penjadwalan dan pengkelasan, sinkronisasi LMS, pembelajaran dan penilaian, ujian UKM PPG, kelulusan dan penerbitan NRG. Pada tahapan registrasi dan verifikasi, ini diperuntukkan bagi teman-teman yang mendapatkan undangan dari akun SIM PKB masing-masing untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Tahapan selanjutnya, seleksi administrasi. Pada tahapan ini, diperuntukkan bagi peserta yang masuk sasaran kategori B, di mana peserta yang masuk kategori B ini harus mengupload berkas pendukung, mengisi biodata diri, nomor rekening, linearitas ijazah, mengupload SK pengangkatan pertama, serta fakta integritas. Setelah diupload, kemudian berkas teman-teman diproses atau diverifikasi. Yang melakukan verval ini adalah Badan Balai Guru Penggerak atau BBGP, atau Badan Guru Penggerak BGP, dan admin Dinas Pendidikan. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sesuai atau tidak. Bagaimana jika terdapat kesalahan dalam mengupload berkas? Nah, dalam seleksi administrasi, nanti akan ada 3 pengkategorian, yaitu ajuan berkas disetujui, ajuan berkas perlu perbaikan, dan ajuan berkas ditolak permanen. Jika disetujui, maka lanjut ke tahap selanjutnya. Jika perlu ada perbaikan maka teman-teman harus melakukan perbaikan, tergantung dari kesalahan yang dilakukan calon peserta. Misalnya lupa upload fakta integritas, maka teman-teman harus segera mengupload. Tapi jika berkas ditolak permanen, maka berakhir sampai di tahap ini. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, lanjut ke seleksi akademik. Untuk seleksi akademik ini, wajib diikuti, baik bagi peserta sasaran kategori A, maupun peserta kategori B, sehingga tahapan ini harus dilalui semua peserta, yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Biasanya tahap ini disebut juga dengan pretest PPG. Untuk pelaksanaan pretestnya, admin dapat bocoran bahwa, akan dilaksanakan sesuai dengan domisili. Artinya ujiannya dilakukan di rumah. Tapi sebelum ujian, teman-teman akan dibimbing atau dipandu oleh teman-teman dari LPTK, untuk menginstal aplikasinya, agar bisa mengikuti simulasi ujian, sebelum seleksi akademik pretest dilakukan. Nanti akan ada link grup dibagikan, untuk calon peserta PPG, agar bisa menginstal aplikasinya. Setelah selesai mengikuti seleksi akademik, maka hasilnya akan diumumkan sesuai dengan bidang studi yang dipilih. Jika dinyatakan lulus, maka akan dilakukan plotting ke LPTK, atau lembaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau kampus yang menaungi teman-teman, dalam pelaksanaan PPG nantinya. Selanjutnya, jika dinyatakan lulus, di aplikasi SIM PKB nanti, akan muncul konfirmasi kesediaan.
Di SIM PKB, akan ada pilihan konfirmasi kesediaan, apakah bersedia atau tidak, untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Jika pilih bersedia, nanti akan muncul penetapan dan lapor diri, yang nantinya akan diberikan berkas untuk lapor diri. Berkas tersebut kemudian diupload. Setelah lapor diri selesai, tahap selanjutnya, akan ada penjadwalan dan pengkelasan. Dalam tahap ini akan ada grup dibagikan, untuk menginformasikan jadwal dan kelasnya. Selanjutnya mengikuti pembelajaran berbasis LMS, atau Learning Management System. Di mana nanti teman-teman akan belajar mandiri dulu. Sebelum melakukan pembelajaran e-learning, nantinya akan diberikan akun. Teman-teman dapat login melalui SIM PKB, agar langsung terhubung ke server LMS-nya. Di pembelajaran e-learning ini, akan diberikan lembar kerja atau LK, untuk belajar mandiri. Setelah itu, baru dilakukan pembelajaran dan penilaian. Di tahap ini, teman-teman akan diajar oleh dosen, guru pamong dan teman sejawat. Pembelajarannya secara daring dan cukup memakan waktu. Setelah selesai pembelajaran, kemudian masuk ke tahap UKM PPG. Di sini, akan ada UP dan UKIN atau uji pengetahuan, dan uji kinerja, berbasis seleksi akademik. Setelah itu, masuk ke tahap pengumuman kelulusan dan penerbitan NRG. Jika teman-teman berhasil mencapai nilai yang ditentukan, dan dinyatakan lulus, maka tahap selanjutnya adalah tahap akhir atau selesai. Disinilah nanti, teman-teman akan menerima sertifikat pendidik, jika dinyatakan berhasil lulus dalam tiap tahapannya. Demikian informasi tentang tahapan PPG dalam jabatan, tahun 2023, untuk sasaran kategori A, dan sasaran kategori B. Semoga kita semua lulus sampai tahap akhir, hingga mendapatkan sertifikat pendidik. Amin. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.